Video ini bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi pesan prinsip kehidupan yang bermanfaat untuk membangun karakter dan pengenalan akan Tuhan. Dengarkan video ini sampai akhir dan jangan di-skip ya. Setiap orang mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih baik dari hari ini. Dan dengan dasar itu, manusia menjalankan kehidupannya dengan semangat dan bergairah. Pengharapan bagi orang percaya begitu penting. Itu sebabnya kita perlu memahami kebenaran tentang hidup di dalam pengharapan. 1. Ibrani 6 ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jiwa manusia selalu mengembara mencari tempat perhentian, mencari tempat untuk menambatkan pengharapannya pada sesuatu titik yang pasti. Orang yang tidak memiliki pengharapan, jiwanya gelisah dan terombang-ambing seperti kapal yang ingin merapat ke tepian, tetapi tidak memiliki sauh atau jangkar untuk menambatkan kapal, sehingga kian terombang-ambing oleh angin dan gelombang laut tak tentu arah. Orang yang memiliki pengharapan akan berpikir optimis dan positif di dalam menjalankan hari-harinya, sebab ada sebuah penantian indah yang bakal ia terima di kemudian hari, sehingga dia memiliki alasan mengapa ia berupaya dan berjuang hari ini. Tetapi orang yang telah kehilangan pengharapannya akan berhenti berjuang, menjadi skeptis, dan akan berakhir dengan putus asa. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata demikian, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, pengharapan itu berada di area pikiran hati kita yang akan mempengaruhi keinginan dan kemauan kita, sehingga tubuh kita akan berespon sesuai dengan perintah pikiran kita itu. Bagaimana cara kita melihat ke depan, itu akan mempengaruhi motivasi dan cara hidup kita hari ini. Roma 8 ayat 24-25 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang kedua, pengharapan orang percaya terhubung dengan janji. Tidak ada pengharapan tanpa janji. Janji apakah yang membuat kita bertekun menantikannya? Saudara, Allah kita adalah Allah yang berjanji. Dan ada begitu banyak janji-janji Allah pada umatnya yang menjadi dasar bagi kita untuk memiliki pengharapan kepada Dia. Ibrani 10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kesulitan hidup atau doa yang belum dijawab sebenarnya tidak dapat menjadi alasan bagi seseorang kehilangan akan pengharapannya. Tetapi kekecewaan dan tawar hatilah yang akan membuat kita tidak lagi memegang janji Tuhan, dan akhirnya pengharapan pun menjadi kandas. Banyak orang yang menjadi semangat ketika mendapat sebuah visi yang baru, sebuah pengharapan baru akan sesuatu yang lebih baik. Mereka bergairah dan antusias untuk mengejarkan impiannya yang mulia itu. Namun, dalam perjalanannya ketika tantangan datang, teman pelayanan mulai meninggalkannya, mengalami kesulitan dalam keuangan, ia mulai kecewa dan tawar hati. Tidak perlu menunggu waktu lama, pengharapannya mulai terkikis dan bisa berakhir dengan putus asa. Banyak yang tidak menyadari
bahwa pintu belakang dari pengharapan adalah tawar hati. Tidak cukup hanya menjaga kegairahan visi, tetapi juga mewaspadai masuknya rasa kecewa dan tawar hati dalam hidup kita. 3. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, ujian pengharapan kita adalah ketekunan. Seberapa kuatkah daya tahan kita melewati masa kesulitan atau kesengsaraan yang kita hadapi, itulah penentu bahwa kita tahan uji. Ketekunan adalah sabar dan bertahan dalam penderitaan hingga masa sulit itu berakhir. Tahan uji adalah buah karakter yang terbentuk karena ketekunan. Pengharapan yang tidak mengecewakan adalah hadiah dari ketekunan kita. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu seperti mutiara indah yang terbentuk di dasar laut dari proses rasa sakit yang diakibatkan oleh serpihan pasir yang masuk ke dalam tubuh tiram. Setiap kali pasir melukainya, ia menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir yang melukainya yang disebut neker, dan dalam proses yang panjang terbentuklah mutiara yang indah. 2 Korintus 4 ayat ke-7 berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Saudara, apakah kita masih berani berharap pada masa depan yang akan lebih baik dengan kondisi hari ini? Banyak yang skeptis dan tidak berani berharap lagi karena keadaan yang tidak menentu dan takut menjadi kecewa ketika pengharapannya tidak kesampaian. Saudara, jangan letakkan pengharapan saudara pada manusia dan keadaan dunia yang akan menjadi lebih baik. Karena itu sesuatu yang tidak pasti dan gampang berubah, sehingga akan menimbulkan kekecewaan. Pengharapan yang tidak memiliki kepastian namanya berharap-harap. Letakkanlah pengharapan kita pada janji yang pasti di dalam anaknya Yesus Kristus, yang walaupun keadaan tidak berubah, ia akan tetap membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saudara, peganglah janjinya dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Amin.